Hello everyone, selamat datang kembali di channel Raja Ratan. Di sini kita memasuki ke video ke-8, belajar Laravel Lumen. Nah, di sini kita akan melanjutkan progres belajar kita. Kita akan belajar yang namanya seeder dan faker. Nah, seeder dan faker itu seperti apa? Oke, langsung aja kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya sudah membukanya. Nah, jadi di bagian sini, faker dan seeder itu ada di bagian mana? Nah, kemarin kan kita udah belajar migration. Nah, di dalam database ini, di bagian dekat migration kita dulu bagian app-nya. Nah, di sini database ada factories. Nah, di sini kita tidak akan berhubungan dengan factory karena nanti faker ini udah sama seperti factory. Jadi kita factory itu seperti pabrik ya. Jadi membuat sebuah data fake kayak gitu yang dalam jumlah besar. Nah, factory ini tidak kita butuhkan. Jadi kita bisa hapus saja user factory juga dan kita delete seperti itu. Jadi move to recycle bin. Nah, di sini kita akan fokus ke bagian seeder. Nah, di sini ada yang namanya database seeder. Nah, ini ada contoh cara memanggil seedernya. Nah, di sini kan user table seeder. Karena user table seeder itu nggak ada, jadi kita nggak bisa menjalankannya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kategori seeder dan customer seeder. Jadi seeder ini yang kita gunakan untuk mengirimkan data ke dalam database. Jadi kan kita kemarin membuat menambahkan datanya kita langsung dalam database. Nah, di sini kita menambahkan datanya bisa dari seeder. Jadi kita membuat data atau merancang datanya dan kita kirimkan ke dalam database seperti itu. Nah, karena kita berhubungan dengan database, maka sebelum itu kita hidupi dulu nih sampai P-nya. Nah, Laragon di sini saya start all. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita bisa siapkan datanya dulu. Kan kategori kita lihat dulu di sini kategori datanya itu ada string dan description. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian kategori seeder. Kita bisa cari di sini kategori seeder. Kategori. Nah, seeder masuk kemari. Kemudian kita siapkan datanya. Kita bisa siapkan data terlebih dahulu seperti ini. Nah, di sini kita tutup koma. Kita siapkan dalam sebuah array seperti ini. Dan kita buat di sini namanya name. Name ini diisi apa? Kan kemarin kita, kalau kita cek kembali nih ya, di bagian database, kita lihat di sini localhost slash. Nah, kita masuk kemari. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di bagian restoran, masuk kemari restoran. Nah, kita kunjungi kategoris, isinya itu cuma satu, buah, dan description itu buah-buahan manis. Nah, oke, kita coba di sini. Oke, masuk kemari kategorinya itu sayur misalnya ya teman-teman. Nah, kemudian kita kasih koma di sini, kemudian kita buat yang description seperti ini, namanya itu sayuran sehat misalnya. Ini hanya data kosongnya teman-teman, aslinya nggak seperti itu ya. Nah, kita kasih seperti ini. Tidak perlu ditambahkan koma karena kita tidak menambahkan kolom lain atau field lain kita tidak isi. Jadi cuman dua ini, jadi yang atasnya kita tambahkan koma dan di sini jangan lupa titik koma. Dan selanjutnya apa? Dan selanjutnya kita bisa membuatnya secara elokon seperti itu. Jadi kita bisa panggil nih model dari kategorinya. Jadi kita buat kategori seperti ini. Kemudian titik dua create. Kita create apa? Kita create data. Seperti itu. Nah, maka di sini masih error, jadi kita bisa panggil counter specie. Nah, kita panggil modelnya. Nah, di sini sudah terpanggil use app models kategori. Nah, bagaimana cara mengirimkan data ini di dalam database? Oke, selanjutnya kita buka servernya di sini, kita buka terminal, kita clear dulu dan kita aktifkan PHP Artisan Serve-nya. Nah, kita coba jalankan dulu. Nah, seperti ini sudah tampil ya. Teman-teman, berarti udah jalan, nggak ada kesalahan. Dan sini kita buka tab baru di sini. Kita clear aja dulu, kita bersihkan. Nah, di sini ada yang perintah yang namanya kalau kita klik seperti ini, PHP Artisan. Nah, di sini ada yang namanya kita cari di bagian seed, teman-teman. Seeder. DB. Kita cari ke DB. Nah, di sini teman-teman, ada yang perintah namanya DB seed. Jadi, seed the database with records seperti itu. Oke, bagaimana cara kita menggunakannya?
Nah, sebelum itu kan kita udah kenalin namanya database seeder tadi. Jadi kita panggil dulu kategori seeder di dalam sini. Jadi ini kita aktifkan atau kita copy paste aja. Nah, seperti ini kita duplikat, kita aktifkan, kita uncheck, uncomment seperti itu. Nah, kita panggil di sini database seeder seperti itu. Oke. Selanjutnya kita bisa buka terminal lagi dan sini kita clear php artisan db seed dan kita tunggu. Nah, tidak bisa ada kesalahan karena apa? Karena cara pemanggilan kita ini salah. Terus nah ini juga salah di bagian sini. Jadi kita panggil aja di sini. Kategori seeder kita panggil, kemudian kita buat kelas seperti ini. Oke. Selanjutnya coba kita ulang kembali atau di sini kita periksa apakah dia memanggil. Nah, di sini tidak perlu karena dia masih ada di bagian ini. Oke. Selanjutnya kita ketik ulang php artisan db seed. Nah, kita tunggu. Nah, maka db seed shading database seperti itu. Oke, nah coba kita buka nih di bagian database-nya. Kita lihat di sini di bagian kategoris. Nah, di sini udah bertambah teman-teman. Jadi gitu cara menggunakan db seed ini. Oke, selanjutnya karena ini di kategori sudah selesai, kita berhasil menambahkan db seed-nya dan kita masuk ke bagian customer seeder. Nah, di bagian ini, nah tadi kan kita siapkan dulu datanya seperti ini. Data, kemudian datanya seperti ini. Dan kita coba cara lain teman-teman, cara yang lebih praktis. Jadi kita langsung panggil di sini customer, kemudian kita create seperti ini, dan kita langsung buka array-nya seperti ini. Dan jangan lupa titik koma, dan kita isi di sini. Nah, kalau di customer itu ada apa aja isinya? Ada name, address, dan phone. Oke, selanjutnya kita isi. Yang pertama itu, nah kita panggil dulu di sini name, kemudian namanya itu apa? Misalnya kemarin namanya ada, nah kita ganti seperti ini nama Dinda, kemudian addressnya itu Aceh juga, kemudian fontnya itu oke 08 kemarin seperti ini dan 88. Oke, yang bawah ini tidak perlu titik koma dan seperti ini aja udah berhasil teman-teman. Dan jangan lupa kita panggil di database seedernya. Jadi kita buat seperti ini, this kita panggil, terus yang kita panggil apa karena kita buat customer, jadi customer seeder dan kita panggil class seperti itu. Nah, oke, kita coba lagi seperti ini. php artisan db seed. Kita coba. Nah, ada yang error di sini. Database seeder di line 20, teman-teman. Nah, di sini kita tidak tambahkan titik koma. Jadi jangan lupa titik koma, teman-teman. Oke, php artisan db seed. Nah, kita lihat di sini database seeder, customer seeder udah berhasil. Dan kita coba di sini. Nah, di sini sudah tertambah, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kan kita menggunakan PHP artisan db seed. Bagaimana kalau kasusnya itu kita akan merollback migration-nya, kemudian kita akan kirimkan lagi dan mengirimkannya itu sekaligus dengan sheet-nya atau db seed ini. Caranya seperti apa? Nah, kita clear. Di sini kita bisa menggunakan cara cepatnya. PHP artisan migrate fresh rollback, kemudian kita kirimkan lagi dan minus sheet. Dan kita lihat di sini. Nah, dia yang pertama itu menghapus, kemudian membuat migration dan mengirimkan running migration-nya, kemudian dia seeding langsung database-nya. Nah, di sini berarti datanya itu tinggal satu. Nah, seperti itu karena data sebelumnya kita tambahkan melalui PHP admin ini. Nah, jadi yang ditambahkan itu yang hanya di bagian sini. Nah, seperti itu cara menggunakan seeder, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan mempelajari bagaimana cara kerja Faker. Nah, sebelum itu kita cari di sini namanya Laravel Faker seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian atas sini. Nah, di sini kita bisa installation dulu. Kita instalasi seperti ini. Oke, sini. Atau sebenarnya kita kayaknya nggak perlu instalasi, teman-teman.
Nah, kita tunggu. Yes. Nah, di sini sebenarnya udah ada teman-teman. Kita udah ada yang namanya Laravel Faker. Jadi kita tidak perlu instalasi lagi. Jadi kita hanya menggunakannya aja. Nah, di sini oke, bagaimana cara menggunakannya? Nah, di sini kita bisa memanggilnya dulu teman-teman, basic usage. Kita lihat di sini. Nah, di bagian sini jadi use the factory create generator. Jadi kita bisa gunakan seperti ini. Jadi faker factory seperti itu. Jadi kita bisa membuatnya, kita kembali ke kategori seeder. Di sini kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi faker sama dengan faker kemudian backslash factory kemudian create seperti itu. Nah, seperti ini. Atau teman-teman bisa seperti ini. Use, kalau ini error, faker slash factory as faker. Jadi seperti itu. Nah, kita buat seperti ini. Oke. Nah, kita kasih titik koma seperti ini. Nah, maka ini tidak error lagi teman-teman. Nah, ini udah berhasil. Jadi teman-teman ikuti aja. Use faker, terus faker factory. Kemudian di sini kita kasih dengan variable faker. Dan variable fakernya ini kita bisa gunakan. Nah, di sini kita gunakan langsung faker di sini caranya. Kemudian kita ingin membuat sebuah nama. Jadi di sini kita bisa lihat available parameters. Nah, di sini ada nama echo faker name. Ini berarti untuk nama orang ya teman-teman. Tapi kita coba aja di sini faker name di sini. Oke, seperti ini. Dan kemudian sayur-sayuran ini kita kasih paragraphs aja seperti ya teman-teman. Nah, di sini teks. Berarti di sini faker teks aja. Faker teks. Oke. Nah, seperti ini. Dan kita coba PHP artisan migrate fresh lagi. Clear PHP artisan migrate fresh minus seed. Nah, kita lihat di sini apa yang terjadi. Nah, kita buka yang kategori. Nah, di sini udah terbuat name yang dia itu seperti ini, kemudian description-nya itu seperti ini. Nah, dia itu kita dapatkan dari data fakernya. Nah, kalau teman-teman ingin melihat beberapa format lagi yang bisa digunakan di faker, nah di sini kalau kita ingin membuat number and string, di sini kita bisa lihat. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita ingin membuat date and time, jadi kita bisa membuatnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa membuat, bahkan kita bisa membuat kalau di Indonesia itu yang tersedia hanya nick teman-teman. Jadi kita coba di sini. Nah, ini kita bisa menggunakan nick secara palsu gitu. Oke. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian customer seeder. Nah, kita coba lagi di sini. Kita use faker backslash ya teman-teman, backslash factory as faker. Oke, kita titik koma dan di sini kita di dalamnya kita buat faker kemudian faker karena kita kan udah s tadi ya, jadi create. Nah, seperti ini. Oke, titik koma dan di bagian ini kita ganti karena ini customer, jadi ini nyambung ya teman-teman. Faker kemudian name, ini address ada nggak, kita lihat ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunain ini semua sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kita lihat di sini sepertinya ada kalau address. Nah, kita lihat di sini. Kita cari aja di sini address. Oke, nah di sini ada city, kita bisa gunakan. Ada street name, kita bisa gunakan address juga. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa gunakan address. Oke, kemudian kita bisa menggunakan number font. Kita cari di sini kalau number font itu, nah font number teman-teman. Kita bisa menggunakan font number.
Jadi font, number, ini huruf kecil ya, camel case seperti itu. Oke, seperti ini. Kita buat vector dulu, jangan lupa vector font number. Nah, coba kita jalankan ulang, kita hapus semua. Oke, nah kita lihat di sini di kategori juga udah berubah, pasti nggak itu lagi datanya. Nah, seperti itu. Kemudian di customer juga. Nah, customer address-nya udah jalan, kemudian fontnya udah terisi. Nah, itu kan kita masih menggunakan vector ya. Bagaimana kalau kita ingin membuat seperti factory, teman-teman? Jadi kita akan membuat banyak data itu, banyak data palsu dalam waktu yang sangat singkat. Jadi caranya itu seperti apa? Nah, caranya itu kita tinggal membuat for aja di sini, teman-teman. Kita bisa, kalau kita lihat di sini, di bagian sini, di bagian basic usage. Nah, di sini basic usage. Nah, kemudian di sini kita scroll di ke bawah seperti ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya perulangan. Oke, contoh di sini kita akan menggunakan 100 data palsu. Jadi kita membuat for seperti ini. Kita inisialisasi dengan $i, kemudian $i itu lebih kecil dari 100. Nah, oke. Selanjutnya kita tinggal arahkan ini ke bagian atas. Nah, seperti itu. Nah, dan datanya itu kita ambil dari sini. Dari bagian customer create ini, dari bagian tracker dem. Karena dia itu datanya palsu, berarti datanya itu kan udah banyak ya teman-teman. Jadi nanti ada 100 data yang berbeda yang kita kirimkan ke dalam database. Oke, selanjutnya kita bagian seeder di kategori. Nah, selanjutnya kita terapkan di bagian kategori seeder, kita buat perulangan. Pasti teman-teman udah belajar semuanya bagaimana cara membuat perulangan sama dengan 0, kemudian kasih titik koma, dan $i ini lebih kecil dari 100, kita kasih titik koma lagi. Nah, kemudian $i-nya itu plus. Oke, selanjutnya kita buka seperti ini dan kita pindahkan semua ini di dalam sini. Atau kalau teman-teman ingin membuat seperti customer langsung kategori create dan datanya seperti itu, teman-teman bisa. Nah, di sini sudah jadi seperti ini, kemudian customer seeder dan kategori seeder. Nah, selanjutnya kita clear dulu, kita php artisan migrate fresh minus seed. Oke, kita lihat di sini. Nah, seperti itu. Dan kita kunjungi di sini dan kita lihat. Nah, sudah jadi teman-teman. Ada 100 data di dalam database. Kita kunjungi 100 seperti ini. Nah, kita lihat ini terisi semua teman-teman. Jadi teman-teman nggak payah mengisikan data satu-satu untuk percobaan seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman udah aja data setnya teman-teman. Kalau teman-teman ingin membuatnya lebih dari 100, itu sepertinya juga bisa. Nah, kalau 500 itu juga bisa. Kita lihat di sini 500 ya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Tapi dia itu agak lama. Nah, seperti itu. Jadi tidak terlalu lama. Namun kalau kita lihat di customer, di bagian mana, teman-teman? Kategori. Kita lihat di kategori. Ada nggak 500 data di dalam sini? Nah, kita lihat di sini barisnya 500. Tampilkan. Memproses. Nah, kita lihat di sini. Ada 500 data, teman-teman. Dengan sekali klik aja teman-teman bisa membuat 500 data. Oke. Seperti itu. Nah, oke, sampai sini aja videonya. Saya harap teman-teman dapat mengerti penggunaan seeder dan vector. Namun secara factory juga karena kita akan membuat data yang secara banyak seperti ini. Bagi teman-teman yang kebingungan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Saya akan tunggu kalian di video selanjutnya. See you soon.